Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Canva dan telah hadir bersama kita ini Teh Mirna Safitri. Teh Mirna Safitri, boleh dong untuk dinyalakan mikrofonnya? Oke. Ya. Oke, Teh Mirna. Ini mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Untuk Teh Mirna ini adalah seorang content creator, desainer grafis, dan juga videographer yang selama ini menghandle untuk urusan konten promosi di King Salman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang Canva. Nah, menurut Teh Mirna sendiri, kenapa sih kita di zaman saat ini ataupun di waktu ini perlu menguasai atau mempelajari tentang Canva ini, Teh Mirna? Sebelumnya boleh juga perkenalan ya, dan untuk melanjutkannya silakan dilanjut dengan mungkin pengenalan sedikit tentang Canva itu sendiri, Teh Mirna, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, saya Mirna Safitri. Di sini saya sebagai sebagian dari tim kreatif King Salman yang biasanya membuat konten promosi berupa foto ataupun video gitu kan untuk para mitra King Salman semuanya. Nah, di sini kalau Kak Eka tadi bertanya kenapa sih kita harus menguasai Canva gitu. Karena di sini yang namanya promosi ya, media promosi di zaman sekarang ini itu kan sudah digital ya, udah hampir melewati industri 4 gitu ya. Zaman industri 4, nah di mana semuanya itu serba digital gitu kan. Mau sekolah, mau apapun semuanya serba digital, termasuk promosi gitu kan. Nah, termasuk promosi penjualan gitu. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa 65% manusia itu kalau misalkan kita melihat konten, 65% manusia itu lebih melihat atau lebih memandang gambar atau yang berbentuk visual lah gitu. Kalau misalkan kita sekarang main Instagram kan udah jarang ya, kayak ya udah sih kita baca caption gitu kan, atau enggak kita baca artikel kan udah jarang. Lebih banyak orang zaman sekarang itu lebih suka teksnya itu divisualisasikan gitu kan, dibuat gambar gitu. Dan dari riset juga membuktikan bahwa 65% orang itu lebih mengingat gambar selama 3 hari gitu dibanding dengan teks. Kalau teks mungkin kita bisa baca beberapa menit kemudian kita bisa lupa gitu kan, karena memorable manusia itu terbatas seperti itu. Nah, ini juga merupakan salah satu tips memenangkan persaingan pasar gitu kan, yaitu menciptakan pembeda gitu kan. Pembedanya itu ya dari desain gitu, dari apa yang kita perlihatkan di sosial media kayak gitu. Nah, di sini ada 3 cara untuk menciptakan pembeda. Yang pertama itu ada perkuat branding toko, ada memanfaatkan multi platform gitu kan, seperti misalkan platform marketplace atau platform blog atau website kayak gitu. Dan yang ketiga ini yang akan kita perdalam yaitu membuat konten sendiri. Nah, salah satu membuat konten sendirinya itu dengan Canva. Kenapa sih harus Canva? Karena Canva itu banyak kemudahan yang bisa kita peroleh gitu kan dengan Canva. Nah, sebelum menjelaskan keunggulannya ya, sorry tadi keloncat, kita harus menjelaskan apa sih itu Canva gitu. Nah, Canva itu adalah sebuah tools. Tools di sini dia berbentuk web ataupun dia berbentuk aplikasi untuk mendesain, yang dimana Canva itu memungkinkan pengguna-penggunanya itu bisa mendesain sesuatu gitu, bisa merancang berbagai jenis gambar ataupun bahkan animasi gitu kan, ataupun bahkan video seperti itu. Oke, siap. Teh Mirna nih, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih ya, ini kita akan mulai dari sesuatu yang basic dulu gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk yang Canva tadi kayaknya teman-teman juga sangat antusias banget gitu untuk pengen tahu lebih dalam, tapi sebelum kita masuk ke sana supaya nyambung nih ya Teh Mirna ya, kita akan membahas sedikit mengenai kenapa kalau tadi Teh Mirna bilang bahwa kita sudah masuk di masa digital, bahwa segala sesuatunya sekarang serba digital gitu, dan oleh karena itu kita pun harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, karena memang saat ini kita berkecimpung di dunia bisnis, nah sedikit kita ngebahas dan ngulas kaitannya dengan yang tadi Teh Mirna maksud gitu ya. Oke, mohon izin untuk saya share screen ya. Oke.
Oke, nah di sini sudah kami siapkan ya untuk slide yang menjadi pembahasan di sore hari ini tentang Canva. Nah, tadi yang saya maksud bahwa karena para reseller ini kan sebetulnya sebagai pelaku bisnis ya, sebagai apa namanya, orang yang berkecimpung di dunia bisnis khususnya dalam penjualan. Nah, tentunya di dalam penjualan itu ada yang namanya kompetisi atau persaingan. Nah, gini, yang dimaksud dengan persaingan ketika teman-teman saat ini statusnya adalah sebagai mitra reseller gitu. Yang dimaksud di sini bukan hanya tentang kita bersaing dengan produk-produk sejenis yang ada di market gitu. Contohnya misal di King Salman saat ini ada produk Al-Quran. Nah, bukan hanya kita berbicara bahwa kita memiliki kompetitor brand Al-Quran yang lain, atau misalnya kita menjualkan kurma, kita memiliki kompetitor dan bersaing bersama brand-brand kurma yang lainnya. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi cakupannya atau ruang lingkup yang saya maksud di sini adalah ketika teman-teman bersaing, berkompetisi ya di dunia digital ini dengan sesama reseller gitu ya. Walaupun memang pada intinya saya juga sering menyampaikan dalam momentum beberapa sesi pembelajaran sebelumnya ya, bahwa kapasitas rezeki orang itu berbeda-beda dan juga semua sudah punya kantong rezeki masing-masing. Nah, di luar daripada itu tetap saja ada yang namanya kompetisi dan kita harus tahu ya bagaimana tips untuk kita memenangkan kompetisi tersebut. Nah, di sini kami sudah melampirkan beberapa tips nih buat teman-teman reseller King Salman yang ingin memenangkan persaingan pasar. Nah, contoh misalkan teman-teman di sini punya toko marketplace misal gitu kan ya contohnya. Di marketplace itu kan yang jualan produk yang sama itu ada banyak gitu ya. Misal kita jualan kurma nih, memang di marketplace nggak ada kurma yang lain, tentu ada dong gitu. Terus kalau misalkan kita sambungin dengan produk kita ya, di marketplace banyak yang jualan kurma King Salman gitu ya. Nah, apakah cuma kita yang jualan kurma King Salman? Kan enggak gitu. Tapi mitra-mitra yang lain pun banyak yang jualan kurma King Salman di marketplace. Begitupun dengan Al-Quran, begitupun dengan sejadah dan lain sebagainya yang saat ini bisa teman-teman Sobat King Salman sekalian untuk distribusikan dan promosikan di berbagai platform. Instagram juga, Facebook juga ya. Setiap teman-teman itu mempunyai kanal platform masing-masing ya, tokonya masing-masing di Instagram contohnya. Nah, kan banyak juga gitu di Instagram itu yang mungkin status dan posisinya sama seperti kita, yaitu sebagai mitra penjualan dari King Salman gitu. Nah, tentunya dari sekian banyak penjual ya, dari sekian banyak mitra King Salman, gimana nih caranya supaya kita bisa leading dibanding dari yang lain gitu. Nah, ini kita simpulkan menjadi 3 tips yang bisa teman-teman coba ke depannya ya untuk memenangkan persaingan pasar. Pertama, amati pasar dan kenali pesaing. Lihat potensi pasar yang ada serta cari tahu siapa pesaing yang kompeten saat ini. Nah, di sini ketika teman-teman baru terjun ya di sebuah platform, contohnya teman-teman baru nih bikin toko di marketplace. Nah, kita cek dulu apakah di marketplace itu baru saya yang jualan produk ini gitu kan, atau sebelumnya udah ada orang lain ataupun toko lain yang menjual produk serupa seperti yang toko saya ingin jual gitu. Nah, kalau misalkan ada, nah berarti kita perlu analisa terlebih dahulu karena kita di sini sebagai pendatang baru yang perlu beradaptasi dengan kondisi yang baru juga. Nah, kita cek siapa sih atau toko mana sih yang memang leading di platform ini. Nah, kemudian nanti kita bisa amati, tiru, dan modifikasi. Ya, kenali kekurangan mereka dan kelebihannya. Kelebihannya tidak apa-apa untuk kita tiru, kemudian kita cari kelemahan mereka. Nah, sehingga kita bisa nanti untuk melakukan hal-hal yang mungkin menjadi poin lebih keunggulan ya dari toko ataupun penjual-penjual yang lainnya. Nah, lantas yang kedua, gali ide segar untuk mendapatkan konsumen. Nah, ini berkaitan juga ketika kita baru berjualan di sebuah platform atau kita sebagai istilahnya pendatang yang baru gitu ya. Kita karena baru bisa jadi market yang sebelumnya sudah pernah ada itu
sudah dijangkau oleh penjual yang sebelumnya. Nah, istilahnya kuehnya itu cuman segini misalkan ya, dan kita karena pendatang baru, nah bisa jadi setengahnya atau bahkan seperempat itu dari bagian market yang ada di dalamnya itu sudah dijangkau oleh penjual yang sebelumnya gitu. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk mencari ide segar atau inovasi dalam mendapatkan konsumen. Raihlah konsumen dengan pemasaran yang out of the box. Nah, teman-teman di sini dituntut untuk bisa melakukan hal-hal yang baru dengan inovasi yang baru ya. Misalkan kalau biasanya untuk yang jualan Al-Quran itu biasanya hanya menyisir kepada orang-orang yang ingin memberi hadiah, kemudian ingin sebagai koleksi ataupun inventaris pribadi gitu ya, ataupun untuk wakaf gitu kan. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang orang itu belum pernah lakukan dan bisa untuk saya lakukan. Nah, misal, oh iya saya akan kerjasama sama sekolah atau lembaga A untuk nantinya bisa kerjasama sama saya untuk memesan Al-Quran King Salman ke saya misalkan. Nah, itu sebuah inovasi kan, dan artinya kita bisa menggait pasar yang baru. Tidak hanya kita bergantung kepada market yang sudah ada. Nah, ini tips yang kedua. Dan yang ketiga adalah ciptakan pembeda. Seperti tadi yang dinotis oleh Teh Mirna ya, bahwa sesuatu yang berbeda ini selalu menjadi hal yang menarik untuk orang lirik gitu. Jadi kalau misalkan kita berada dalam sebuah platform yang sudah banyak orang bermain di sana, gimana sih supaya orang itu pertama kali melirik itu dari sekian banyak katalog atau sekian banyak konten yang ada dalam satu platform itu, gimana caranya supaya konten kita duluan nih yang ditengok oleh mereka gitu. Nah, salah satunya adalah kita meng-create pembeda. Misal contohnya kalau misalkan orang lain itu menggunakan warna pink misalkan, warna terang gitu. Nah, kita pakai warna gelap sendiri, warna biru, warna hitam, warna coklat gitu kan. Ketika ada di tengah-tengah itu kita scroll feeds di Instagram ya, melihat banyak banget katalog produk yang backgroundnya sama dan rata-rata itu terang, dan ketika menemukan yang gelap warnanya, sontak kita langsung kayak wah ini beda sendiri nih. Akhirnya mereka klik dan mereka mencoba untuk mengetahui beberapa informasi yang kita miliki gitu. Nah, ciptakan segala hal yang tidak diciptakan oleh pesaing Anda. Nah, create-lah pembeda. Nah, dan dengan meng-create pembeda ini, insya Allah nanti market akan lebih menaruh perhatian ya kepada kita gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari poin yang ketiga tadi tentang cara menciptakan pembeda. Ini hanya contoh, ada banyak sekali nanti praktek-praktek yang bisa teman-teman lakukan. Nah, di antaranya adalah pertama, memperkuat branding toko. Misal gini, teman-teman kan sekarang sebagai reseller King Salman itu kami berikan keleluasaan untuk membuka toko dimanapun. Promosi di King Salman itu teman-teman dibebaskan, baik itu promosi secara online maupun offline gitu. Dan di online pun teman-teman dibebaskan mau pilih platform yang apa ya, mau di marketplace silahkan, mau di sosial media silahkan, mau di website silahkan gitu. Dan tahap yang pertama kali perlu teman-teman lakukan untuk menjadi pembeda dari reseller yang lainnya adalah ciptakanlah branding untuk posisi teman-teman sendiri gitu. Ciptakan karakter ya. Oke, tersambung kembali. Oke, mohon maaf. Oke, lanjut lagi ya. Jadi teman-teman perlu nih menciptakan karakter untuk toko teman-teman sendiri. Cobalah untuk membuat branding untuk toko yang teman-teman kelola. Misalkan Barokah Shop. Nah, misalkan teman-teman mau bikin toko namanya Barokah Shop. Nah, buat itu nama melekat dalam diri teman-teman gitu. Dan setiap platform yang teman-teman miliki ya, itu kasih nama Barokah Shop. Nah, itu nanti ketika misalkan teman-teman sudah menggunakan brand tersebut, orang-orang itu akan mengenal teman-teman melalui nama tersebut. Misalkan, kenal Kang Eka nggak? Kang Eka yang mana? Itu loh Kang Eka Barokah Shop.
Nah, jadi seperti itu ya contohnya. Kemudian yang kedua, selain teman-teman tadi perlu membuat yang namanya brand untuk teman-teman sendiri, gitu ya, manfaatkanlah multi platform. Nah, di sini di media sosial banyak sekali platform yang teman-teman bisa gunakan dan itu sifatnya gratis ya gitu ya. Termasuk di marketplace juga. Jadi berikanlah kemudahan kepada calon konsumen kita untuk mereka melakukan transaksi dan melakukan interaksi dengan kita. Kalau misalkan orang lebih suka berinteraksi berbelanja via marketplace, nggak ada salah kok, nggak ada salahnya teman-teman membuat toko marketplace. Kalau misalkan konsumen itu teman-teman lebih mudah untuk berinteraksi penjualannya via WhatsApp, bikinlah WhatsApp bisnis. Kalau misalkan lebih mudah berpromosi via Instagram, bikinlah akun Instagram, YouTube, Facebook, yang lagi viral sekarang juga TikTok gitu kan. Nah, itulah salah satu contoh untuk kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Selagi itu memang bisa kita gunakan dan kita mencoba untuk mampu gitu untuk mencobanya, ya nggak ada salahnya. Toh nyoba kok gratis gitu. Ya silakan untuk dimanfaatkan. Jadi nggak ada larangan di sini teman-teman menjualan dimanapun di sosial media ya. Kalau misalkan teman-teman punya akun Line, pengen jualan di Line, bikin toko di Line, silahkan. Kalau misalkan media sosial yang lainnya yang orang lain itu nggak pakai, tapi teman-teman di situ ada tokonya gitu, lengkap gitu. Nah justru itu kan menjadi kelebihan. Misalkan orang lain nggak bermain di Lazada, tapi teman-teman main di Lazada, maka mudah-mudahan nanti ketika teman-teman bermain di sana bisa menjadi leading sektor, leading market nantinya ke depannya. Oke, yang ketiga adalah cobalah untuk membuat konten sendiri. Nah, ini yang dinotis tadi sama Teh Mirna gitu. Jadi keunikannya gini teman-teman. Dari King Salman itu menyediakan media promosi yang beraneka ragam ya. Baik itu video, baik itu foto gitu. Nah, tetapi sifatnya di sini adalah untuk umum. Ya, jadi semua reseller boleh mempergunakan. Nah, seperti tadi yang saya jadikan sebuah analogi ya. Ketika misalkan kita scrolling tuh, misal kita cari di search ya di Instagram itu misalkan kurma King Salman, kita cari gitu. Kan ada banyak banget ya gitu yang jualan kurma King Salman dan pasti mereka adalah reseller King Salman karena kita nggak buka channel distribusi yang lain gitu. Nah, kemudian ketika orang lihat kok ini gambarnya sama semua ya gitu. Maka tantangan kita adalah bagaimana ketika orang pertama kali mencari produk kita ya di di jajaran feeds, di jajaran konten yang ada di IG itu gimana caranya supaya kita leading gitu. Nah, ketika di search. Nah, salah satunya adalah visual. Nah, ya minimal teman-teman membuat konten yang berbeda gitu dari apa yang sudah dibuatkan oleh kita. Bukan berarti kita melarang untuk teman-teman menggunakan konten yang sudah kita buat karena ya alhamdulillahnya terbukti dari konten-konten yang kita buat pun dari tim kreatif bikin ya oleh mereka untuk selanjutnya digunakan oleh sobat-sobat sekalian dalam berpromosi itu seluruhnya bisa digunakan tanpa terkecuali gitu. Bukan kita melarang, tapi disinilah tantangan buat teman-teman untuk berinovasi. Nah, beda loh antara foto yang ada mereknya, yang ada namanya, ada websitenya, kemudian ada toko marketplace-nya, ada akun sosmednya dengan gambar yang ya udah gambar aja gitu. Nah, beda. Nah, itulah nanti yang akan mungkin kita pelajari ya untuk bagaimana sih metode kita membuat konten sendiri untuk selanjutnya konten tersebut bisa menjadi pembeda antara jajaran konten yang ada di sosial media dengan konten yang kita sediakan seperti itu. Nah, kita akan belajar kepada Teh Mirna. Silakan Teh Mirna untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mangga Teh. Iya, terima kasih pada Kang Eka ya. Oke, di sini kalau gitu saya izin share screen ya, Kang Eka. Oke, silakan. Oke, sebentar. Oke. Oke. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama
saya akan menjelaskan tentang apa itu Canva gitu ya. Nah, apa sih Canva itu gitu? Mungkin di sini teman-teman semua udah sering mendengar ya. Coba diedit dengan menggunakan Canva gitu. Coba menggunakan Canva kayak gitu. Nah, sebenarnya Canva itu apa sih gitu kan? Yang kita tahu Canva itu ya buat ngedit gitu kan, aplikasi buat ngedit gitu. Nah, lebih dalam dari itu Canva itu merupakan tools ya. Toolsnya itu dia bisa berupa web ataupun dia bisa berupa aplikasi. Kalau di handphone itu ada aplikasi Canva, kalau di web itu ada websitenya www.canva.com gitu kan. Nah, Canva ini memudahkan kita untuk mendesain gitu, membuat sebuah gambar ataupun sebuah animasi gitu kan. Nah, sebenarnya banyak tools untuk mengedit itu gitu kan, entah itu ada Photoshop, ada Corel gitu kan. Tapi kenapa kita di sini memperkenalkan Canva gitu kan? Karena Canva itu dia memiliki banyak keunggulan gitu kan. Nah, keunggulannya yang pertama yaitu penggunaannya mudah. Penggunaannya mudah, bisa digunakan oleh siapa saja gitu, baik itu oleh ibu-ibu, bapak-bapak atau bahkan para online shop gitu sekarang banyak yang menggunakan Canva gitu. Small business kayak gitu, untuk para reseller itu banyak yang menggunakan Canva. Kenapa? Karena yang pertama yaitu ada fiturnya tuh gratis gitu kan, mudah dan tampilannya itu lebih simpel gitu, tidak serumit kayak Photoshop ataupun Corel yang kita membutuhkan pelatihan bertahun-tahun gitu kan, atau kita membutuhkan pendidikan untuk menempuh itu gitu kan. Tapi dengan Canva ini semuanya tuh bisa mendesain gitu dengan Canva. Nah, template yang udah disediakan sama Canva itu pun juga banyak sekali. Jadi kita nggak harus ngegambar lagi, kita nggak harus bikin manual, tapi di Canva tuh udah semuanya tuh udah disediakan kayak gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita lebih merekomendasikan Canva gitu untuk teman-teman di sini semuanya. Dan Canva ini dia tidak memerlukan proses instalasi yang rumit gitu. Kayak misal Photoshop ini harus instalasinya tuh harus membutuhkan komputer yang speknya sekian-sekian gitu kan, atau instalasinya membutuhkan keygen ataupun kayak crack semacam itu gitu. Nah, Canva itu tidak memerlukan hal-hal yang serumit itu gitu. Itulah sebabnya kenapa sih kita di sini merekomendasikan Canva itu. Nah, sebenarnya Canva ini bisa ngedesain apa aja sih? Nah, di dalam Canva ini ada banyak banget desain yang bisa kita buat gitu. Mulai dari materi bisnis, kayak contohnya kayak misal proposal bisnis atau presentasi bisnis, atau mungkin kayak logo kayak gitu. Nah, itu bisa dibuat di Canva gitu kan. Terus ada juga bahan promosi kayak misal post Instagram, atau ya kali aja mau bikin ads gitu kan, mau bikin iklan dengan Canva gitu kan. Didesainnya pakai Canva bisa gitu kan. Terus ada sosial media post gitu untuk upload Instagram gitu kan. Untuk bahkan sampul Facebook pun itu bisa dibuat dengan Canva gitu kan, thumbnail YouTube dan segala macamnya. Terus ada juga kita bisa mendesain dokumen pribadi seperti misal CV ataupun proposal pribadi kita sendiri gitu, cover proposalnya gitu, ataupun kartu nama. Nah, itu bisa didesain dengan Canva. Pokoknya nanti di Canva itu ada banyak banget pilihannya dan kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita, apa sih yang akan kita buat di Canva ini gitu. Nah, fitur-fitur Canva ini dia udah menurut saya udah lengkap banget gitu. Yang pertama ada template yang siap pakai gitu. Nah, template ini udah ada 600 lebih template gitu di Canva, yang dimana kita tuh nggak harus capek-capek ngedit atau ngebikin dari nol gitu. Nah, di Canva ini dia udah menyediakan gitu. Misal kita pengen postingan Ramadan, kita tinggal nyari Ramadan, nanti pasti ada template-nya yang udah disediakan sama Canva. Kita tinggal edit teksnya, kita tinggal nambahin logo dan jadilah postingan Ramadan kayak gitu. Terus ada juga icon dan ilustrasi gitu. Nah, icon dan ilustrasi di Canva ini udah banyak banget, udah
800.000 icon dan ilustrasi yang ada di Canva yang kita bisa menggunakan itu secara gratis ataupun berbayar gitu. Nah, terus memori penyimpanan ini sampai 1 GB. Tapi untuk memori penyimpanan yang sampai 1 GB ini biasanya itu menggunakan Canva yang Pro atau yang berbayar. Nah, terus juga ada teks. Nah, udah ada lebih dari 700 jenis font yang ada di Canva gitu. Jadi kita bisa atur-atur tuh, kita sukanya pakai teks yang mana ya gitu, pakai jenis font yang mana ya kayak gitu. Oh, pengennya ini teksnya yang tegas gitu, atau teksnya yang girly atau kecewek-cewekan atau yang anak-anak gitu. Nah, di Canva itu udah tersedia. Terus ada juga background gitu kan. Nah, background ini si Canva juga udah menyediakan banyak banget, jadi kita nggak harus download sana sini gitu kan, download dulu di Google gitu, baru dimasukin ke Canva kayak gitu. Nah, nggak harus, karena di Canva sendiri itu udah menyediakan. Nah, di Canva ini juga kita bisa membuat animasi. Nah, si animasinya ini kita nggak harus atur, oh ini harus ke atas sedikit, ke bawah sedikit, nggak harus. Tapi di Canva ini dia udah menyediakan animasi yang sekali klik langsung jadi kayak gitu. Nah, terus juga ada filter yang bisa kita gunakan. Terus ada juga ekstra konten ya, ekstra konten yang dimana itu disediakan oleh si Canva itu. Jadi kita nggak harus capek-capek mikirin ini konsepnya gimana, nih idenya mau bikin gambar kayak gimana ya gitu. Nah, karena Canva itu dia udah menyediakan itu, jadi bisa lebih mudah gitu kan. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas adalah Canva versi web ya, versi web. Jadi bukan versi handphone, tapi di sini kita batasi versi web dulu. Dan di sini Canva sendiri itu ada kelasnya gitu. Ada yang kelas reguler dan ada yang Canva Pro. Apa sih bedanya gitu Canva reguler dan Canva Pro? Nah, kalau Canva reguler itu dia gratis. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh small business yang lain gitu kan. Dia gratis, nggak berbayar, dan bisa kita gunakan terus gitu kan. Hanya seperti contohnya itu maksimal gambar yang gratis lah gitu, dibatasi aksesnya dia animasi apa aja, dia latar belakang gitu, seperti soal di sini yang banyak dibutuhin oleh para reseller itu kan kayak ini gimana nih pengen ngehapus latar belakang gitu kan, pengen orangnya aja gitu yang ada. Nah itu memperoleh Canva Pro tanpa harga yang semahal itu. Nah tapi bakal saya jelaskan di akhir video nanti gitu, jadi stay tune di Zoominar ini gitu ya. Oke, langsung aja kita menuju ke Canva, menuju ke pelatihannya langsung ya. Oke, di sini saya udah menyediakan, oh bentar, share screen-nya diganti dulu ya. Kalau yang sebelumnya ini sendiri, misalnya nah, oke. Di sini saya udah menyediakan halaman kosong dan kita akan masuk ke Canva yang benar-benar dari nol banget gitu ya. Dari saya yang akun yang belum pernah daftar, belum pernah diisi. Namanya www.canva.com. Kalau misalkan di sini ada yang mau ini juga, yang mau apa? Yang mau ikutan latihan juga boleh diikuti step-stepnya. Oke. Nah, di sini ini laman awal Canva kayak gini ya. Ada home, design, template. Nah, ini salah satu template-templatenya, ada feature gitu kan. Nah, oke. Nah, kita di sini akan login daftar dulu ya. Mulai dari daftarnya seperti apa. Bisa pilih sign up karena kita belum punya akun ya. Nah, kita di sini ada pilihan mau daftar dengan Google atau Facebook atau pakai email kita. Nah, tapi di sini saya menyarankan untuk kita daftar aja pakai yang termudah, akun yang paling sering kita akses, kayak misal Google atau langsung dengan menggunakan Facebook. Kenapa pakai Facebook? Karena ya pasti semua orang di sini punya Facebook ya gitu. Nggak, ya intinya pasti punya akun Facebook lah, walaupun Facebook itu nggak terlalu aktif gitu kan. Oke, kita pilih langsung Facebook.
Oke. Masukin dulu ya nama penggunanya. Oke, kita udah masuk dengan menggunakan Facebook. Nah, ini yang akan muncul setelah kita daftar ya. Kayak gini. Kalau misalkan kita nggak mau bikin presentasi, ya udah close aja gitu kan. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, kayak misal ini ada video, ada presentasi, ada kalau kita mau bikin poster, kiriman Instagram, daftar riwayat hidup, kayak gitu yang tadi saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mulai membuat desain ya, kita pakai tombol yang ini di pojok kanan atas ya, buat desain. Nah, di sini udah banyak pilihannya. Ada kalau misalkan kita mau bikin video, presentasi, ataupun poster gitu dan lain sebagainya. Sampai ada undangan, kita bisa desain di Canva gitu ya, undangan sederhana kayak gitu. Maaf. Nah, terus di sini juga ada apa? Kita misal bisnis restoran, kita bisa desain menu gitu kan, ada kolase foto dan lain sebagainya. Nah, terus toolsnya ini kita di sini bakal disediakan template-template yang emang udah disediakan oleh Canva gitu ya. Kalau kita pengen media sosial nih buat posting gitu kan. Nah, ini udah ada kayak kiriman Instagram, Facebook, cerita Instagram, kisah ataupun apapun yang ada di sini gitu kan ya. Dan ini template-nya sudah disediakan oleh Canva gitu. Kita nggak harus repot-repot ngegambar dari awal ataupun nyari icon-iconnya tuh apa aja sih, ilustrasinya apa aja gitu, nggak harus, tapi emang udah disediakan kayak gitu. Nah, sebagai informasi ini saya menggunakan yang gratis ya, yang gratis agar bisa diakses oleh semua orang kayak gitu. Oke, nah, oke kita sekarang atau mau mulai praktik. Di sini aku mau membuat desain yang sederhana aja dari kiriman Instagram ya. Kiriman Instagram yang bentuknya itu 1:1 atau kotak. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini Instagram apa gitu kan. Misal aku mau bikin kiriman Instagram bisnis gitu kan, atau promosi atau diskon. Nah, kita tinggal ketik diskon gitu kan, atau promo diskon, sebaran diskon, ini udah disediakan oleh Canva. Misal kita pengen diskon. Nah, ini di sini udah disediakan berbagai macam template-nya gitu kan, udah tersedia. Ada yang gratis, ada yang pro. Ya karena kita pakainya yang gratis, jadi kita prakteknya yang gratis dulu aja gitu kan sekarang. Nah, misal aku pengen yang ini. Set. Nah, langsung ada gitu. Aku fotonya pengen digenti gitu, gak mau foto ini gitu. Nah, itu bisa digenti gitu. Oke, ini untuk pengenalan template dulu ya. Seperti itulah cara penggunaan template gitu kan. Kalau misal mau nyari postingan lebaran, kita tinggal ketik lebaran dan akan ada langsung gitu kan, bertema Islami kayak gini gitu kan. Nih, langsung ada gitu. Nah, kita tinggal edit ininya, edit logonya kita hapus, terus ininya teksnya kita ubah lagi kayak gitu. Atau misal mau ditambah boleh. Nah, itu untuk pengenalan template. Nah, sekarang untuk elemen. Elemen itu apa sih? Elemen itu adalah kumpulan icon ataupun ilustrasi yang bisa kita gunakan di Canva. Misal aku pengen bikin background nih, aku nggak mau pakai background yang dari Canva, pengen yang aku buat sendiri gitu. Tergantung kita mau seperti apa. Misal aku pengen pakai bentuk, pengen temanya tuh terakota. Tahu kalau terakota itu adalah yang biasanya shape bentuk-bentuk garis-garis lengkung kayak gitu. Nah, ini udah langsung muncul kan. Kalau misal aku pengen temanya anak-anak gitu kan, buat Al-Qur'an Junior King Salman misalnya gitu ya. Nah, kita tinggal cari junior. Nah, ini template-nya udah langsung ada. Atau misal anak kecil child gitu ya. Nah, ini akan langsung ada. Kayak misal kita mau nyari pelangi, mau nyari awan gitu kan, tinggal cari aja di kolom pencarian, nanti langsung keluar kayak gini.
Ya seperti ini. Nah, terus ada juga tools unggahan. Unggahan ini apa sih? Unggahan itu adalah kalau misalkan kita mau nambahin foto, kita mau nambahin salah satu elemen yang mungkin nggak akan kita dapatkan di Canva gitu. Jadi kita menggunakan unggahan ini, kita mengunggah. Contohnya nih, aku pengen unggah media Quran ya, Quran King Salman misal. Karena kan Quran King Salman nggak mungkin ada di Canva kan gitu. Nah, unggah media, terus ini bisa langsung masuk ke file komputer kita. Dan aku pengen unggah ini nih, misal produk yang hafazan reguler. Nah, dia nih akan langsung terunggah, loading sebentar, dan bisa langsung kita gunakan pada bagian desain ini gitu. Bakal langsung ada di bagian desain. Oke, itu untuk unggahan. Dan ini untuk teks. Nah, ini penting banget, salah satu yang penting banget, pendukung gambar, yaitu adalah teks. Nah, ini teksnya itu udah ada di template, atau bisa juga kita tambahkan sendiri. Kalau misalkan kita mau pakai template, ya kayak gini nih. Di bawah-bawah ini udah ada template. Ada yang Hari Kartini, Studio Well, gitu kan. Ada yang diskon juga, gitu kan, diskon 50%. Nah, ini tuh bisa kita tinggal klik aja gitu kan. Tinggal klik dan langsung ada di bagian laman editing. Kayak gini. Kalau misalkan, aku mah diskonnya 30%, oke, tinggal ganti gitu. Kayak gini ya. Pokoknya mudah banget menggunakan template Canva ini. Atau misal, setelah pakai template, aku pengen nambahin nama toko. Tinggal ditambahkan aja di sini. Subjudul, misal tokonya toko apa. Misal tadi kata Kang Eka disebutkan Barokah Shop, tinggal tulis Barokah Shop gitu. Nah, ini caranya ngeganti fontnya kayak gimana gitu. Aku fontnya nggak mau yang kayak gini nih, misal terlalu tegas. Nah, di sini di bagian atasnya ini ada berbagai tools. Yang ini adalah nih OpenSense, ini adalah jenis-jenis font. Kita bisa pilih, ada yang girly, ada yang tegas, ada juga yang childish gitu ya. Misal pengen pakai yang ini. Nah, ini Barokah Shop ini langsung berubah si jenis hurufnya kayak gitu. Misal aku pengen yang apa ya? Yang sama kayak King Salman tuh. Misal King Salman suka pakai jenis huruf apa sih gitu. Oke, di sini juga ada ya. Namanya Poppins. Nah, kayak gini. Misal pengen pakai yang medium biar sama nih gitu kan. Nah, langsung berubah gitu fontnya. Kayak gitu. Dan ini juga kalau misal kegedean, kita bisa atur ya, karena di bagian pinggir-pinggir sudut-sudutnya ini udah ada lingkaran-lingkaran kecil. Nah, ini bisa kita atur besar kecilnya. Ataupun kalau misalkan mau ukurannya langsung dari sini nih. Nah, misal ada 35,8 ini adalah ukurannya gitu. Bisa kita kecilin manual kayak gini. Kalau misal aku pengen fontnya tuh tebal gitu. Bisa pakai yang ini nih, tebal. Pokoknya B, bold, kayak I itu untuk miring, U untuk underline gitu ya. Nah, ini bisa kita atur. Terus ini yang ada warna-warni ini apa? Nah, ini adalah warna gitu. Kita bisa mengubah warna teksnya. Misal aku pengen warnanya tuh warna hijau. Nah, tinggal klik warnanya, jadilah warna hijau gitu kan di sini. Dan misal di sini, ini apa sih? Nah, ini kayak, ini tuh tampilannya nggak jauh beda sama Microsoft Word gitu ya. Kalau misal sering menggunakan Microsoft Word, ini ada rata kanan, kiri, ada rata tengah gitu kan. Bisa kita atur. Terus kalau misal mau pakai poin-poin atau nomor, kita bisa menggunakan tools yang ini, daftar. Kayak ini tuh. Bisa berubah langsung jadi satu, atau poin, kayak lingkaran titik kecil, lingkaran gini. Atau kita bisa mengatur spasinya gitu kan. Pertama kita harus blok dulu dengan cara Ctrl+A, atau bisa di drag kayak gini. Nah, kita atur jarak hurufnya. Misal aku pengennya lebar gitu kan, tinggal diatur jarak hurufnya, atau jarak baris atas bawahnya pengen agak renggang kayak gitu, pengen bawah. Nah, kayak gini bisa diatur. Dan untuk animasi, ini kita bisa menganimasikan font itu sendiri gitu. Seperti yang tadi udah disinggung bahwa Canva ini bisa pakai animasi loh gitu kan. Nah, coba kita klik aja di luarnya, animasikan, dan ini bakal muncul jenis-jenis animasi gitu. Kayak misal pengen rise gitu kan, di ke atas, ada pen, terus ada tumble gitu kan, kayak gini. Nah, kita nggak harus ngatur besar kecilnya kayak gimana, tapi cukup klik aja, dia udah bakal langsung jadi
animasinya langsung nempel gitu kan. Di sini pun ada yang buat yang pro kayak gitu, biasanya lebih lucu-lucu, tapi nggak apa-apa, kita gunakan yang gratis dulu aja. Oke. Terus habis itu di lainnya ini kita ada foto. Di Canva itu ada foto. Maksud foto tuh apa sih? Foto tuh kayak semacam jenis-jenis foto yang bisa kita gunakan yang udah disediakan oleh Canva gitu. Misal aku pengen pakai foto yang estetik nih gitu. Ini kayak ini. Nah, kita tinggal klik, terus tinggal diatur besar kecilnya, disesuaikan dengan postingan. Terus ininya bisa diatur juga, dipindahin ke bawah. Ini ada barokah show kayak gitu. Pokoknya udah tinggal klik gitu ya kalau di Canva ini gitu. Fotonya juga udah banyak banget, beragam. Di sini ada bunga, ada kertas gitu kan. Nah, ini kali aja mau menggunakan bunga kayak gini nih, misal di sini watercolor. Nah, dan si gambar ini kita hapus dulu. Oke, dan si gambar ini bisa juga diputar-putar atau dibalik arahkan gitu. Kayak nih, di sini di atasnya, di tools atas, ini ada edit gambar, ada pangkas, ada balik dan ada animasi. Nah, kalau edit gambar, ini kita bisa menyesuaikan cahayanya. Oke, kita hapus dulu latar belakangnya. Kita edit gambar. Di sini aku pengen kecerahannya tuh cerah banget gitu. Nah, kita bisa atur kecerahan, kontras gitu, ataupun saturasi warnanya gitu. Warnanya aku nggak mau ngejreng banget gitu, pengen dikurangin. Oke, bisa dikurangi di Canva gitu kan. Atau misal aku mau pakai filter efek nih gitu kan, atau filter festival kayak gitu. Ini bisa diatur. Dan ini ada pangkas. Pangkas itu apa sih? Pangkas itu adalah dipotong. Bagiannya dipotong. Misal aku cuman pengen nyampe sini doang. Oke, bisa dipangkas kayak gitu. Klik pangkas. Terus kita bisa atur lewat pengaturan yang ada di pojok-pojok sudut-sudut si gambar ini. Oke, terus kalau balik ini misal aku pengen gambarnya tuh bunganya tuh melengkungnya ke atas, gak mau ke bawah. Oke, bisa dibalik. Mau kanan kiri oke, atas bawah oke, kayak gitu ya. Atau mau dianimasikan juga bisa, kayak tadi yang udah dijelaskan gitu ya, tinggal klik aja. Oke, itu yang gambar, itu yang foto tadi. Nah, sekarang adalah gaya. Gaya ini adalah kalau misalkan di sini teman-teman belum bisa, aku belum bisa nih menyesuaikan warna ini sama warna ini, kayaknya tuh gak cocok gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan referensi gaya ini. Entah itu gaya font hurufnya, jenis huruf, ataupun warna. Nah, warna-warna ini udah dipilihin sama Canva yang cocok-cocok gitu, insya Allah cocok gitu ya. Nah, ada warna, nih kan pilihan warnanya udah banyak banget. Terus ada font gitu kan, jenis fontnya nih yang udah dipasangin nih sama Canva gitu kan. Misal si Voga ini cocoknya sama font si Vira gitu kan. Terus Cardo ini fontnya cocoknya sama Didak gitu kan, Didak Gotik kayak gini. Pokoknya udah dipasangin sama Canva ya, sesuai dengan jodohnya masing-masing gitu ya. Nah, terus di Canva ini juga ada latar belakang. Nah, latar belakang ini apa sih? Nah, biasanya kan kalau kita punya foto yang nggak sesuai ukurannya, kita kan gimana nih biar supaya kotak gitu. Nah, pengennya tuh kotaknya tuh agak-agak estetik gitu, misal ada gambarnya. Nah, kita bisa gunakan ini ya. Tapi ini juga nggak semuanya gratis. Kalau untuk pengguna akses gratis itu nggak semuanya bisa menggunakan ini gitu kan. Ada beberapa yang ada yang pro, ada yang buat gratis gitu kan, kayak gitu. Kayak ini contohnya, ini kalau yang pro ini dia ada watermark kayak gininya. Kalau misalkan kita belum membayar gitu kan. Canva-nya masih yang reguler kayak gitu. Terus ada bagan. Bagan itu apa sih? Nah, misal kita mau presentasi. Kita tuh pengen mempresentasikan misal 2 dari 3 orang. Misal nih ada berapa sih nih? 10. Misal 6 dari 10 orang gitu kan. Mengidap diabetes gitu kan, harus makan kurma kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu ya. Ini bisa, dan ini juga bisa digenti gitu kan orangnya. Nah, ikonnya mau perempuan, mau laki-laki atau bayi gitu kan. 6 dari 10 bayi udah makan kurma King Salman gitu, dan itu rasanya enak gitu kan, kata bayi juga kayak gitu misal.
Kayak gitu ya. Ini tuh bisa digonta-ganti, mau pesawat, gambarnya, mau api. Pokoknya item-item yang ada di Canva tuh udah lengkap banget gitu. Nah, itu untuk bagan, ataupun misal aku pengen bikin bagan kenaikan ini nih, kenaikan bisnis gitu kan, kenaikan testimoni yang bagus-bagus gitu. Dari misal minggu pertama tuh cuma 10 gitu kan customernya, minggu kedua udah 20, minggu ketiga 30 gitu. Nah, ini bisa kita gunakan. Ngeditnya di mana? Ngeditnya tuh di sini. Nah, di bagian kiri. Nah, misal item satu nih, ini kurma ya. Kurma King Salman. Ini di apa? Kurma King Salman ini dia ada yang pesan 100 gitu kan. 100, wah tuh naik kan langsung gitu ya. Jadi kita nggak harus ngatur tinggi pendeknya kayak gitu. Udah langsung otomatis lah gitu. Misal di sini kita kasih kurma King Ajwa, misal kurma KA ya. Dia penjualannya udah 50 misal. Nah, dia akan naik secara otomatis kayak gitu. Ini bisa menolong banget buat yang suka presentasi gitu kan. Kalau mau membuat slide PPT dengan menggunakan Canva. Kayak gitu. Ups, mohon maaf. Oke, kita lagi ya. Nah, tadi ke bagian bagan, pokoknya ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya, dan ini mudah banget, cukup masukin datanya, dan si gambar ini akan menyesuaikan. Dan yang terakhir ada, oh ya, masih ada audio. Misal nih di sini teman-teman mau menambahkan audio gitu kan. Nah, di sini ada beberapa audio yang gratis. Yang di sini bisa dipasang juga dengan gambarnya gitu kan. Kayak gitu. Dan yang terakhir ada folder. Folder nih apa sih maksudnya? Nah, folder ini maksudnya itu adalah kalau misalkan kita asal unggah-unggah aja gitu kan gambar, nanti bakal jadi berantakan dan nggak teratur kayak gitu. Nah, akan lebih baik kalau kita foldering atau kita kelompokkan si gambar-gambar tersebut. Misal aku mau unggah foto Quran nih, foto Quran sama testimoni Quran gitu. Daripada berantakan, kita asal unggah-unggah, lebih baik kita kasih folder. Jadi ketika kita mau nyari lagi, gampang, oh iya ada di folder Quran. Tinggal klik foldernya dan keluarlah semua data-data gambar Quran kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau atau sesi tanya jawabnya nanti di akhir aja ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat desain dengan menggunakan Canva. Misal, teman-teman di sini, wah aku nggak ada yang cocok nih sama si template yang udah disediain Canva. Atau misal, kayaknya template-nya rawan sama, misal kayak gitu. Aku pengen bikin sendiri aja gitu kan, pakai Canva. Boleh, kita tinggal sediakan laman kosong, kayak yang tadi ya. Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Nah, aku pengen buat kiriman Instagram, misal, yang resolusinya 1:1. Kayak gini. Terus aku pengen pakai logo. Logonya tuh logo apa sih? Aku pengen pakai logo King Salman gitu kan. Nah, kita bisa klik ke unggahan. Di sini teman-teman bisa minta dulu logonya misalnya ke tim support, atau nanti dibantu juga sama tim kreatif untuk memberikan ke support, atau misal di Telegram sebenarnya udah Kang Eka juga udah banyak ya nge-share gitu kan. Logo gitu kan, ada logo Ikro, ada logo King Salman gitu ya, yang bisa digunakan oleh reseller untuk diolah kembali kayak gitu. Nah, misal aku pengen pakai logo dulu nih, yang pertama pakai logo King Salman. Yang mana ya logonya? Yaudah biar netral kita pakai yang hitam. Nah, kita unggah kan, diunggah dulu si logonya. Terus kita klik dan akan langsung ada di bagian editing kayak gini ya. Di laman editing. Kayak kita perkecil gitu kan, nih kayak gini besar kecilnya. Kita atur. Kalau misal kita pengen tengah, nah si Canva ini udah otomatis bakal ada garis yang menunjukkan kalau dia tuh udah nih udah di tengah gitu. Nah, terus aku backgroundnya nggak mau warna putih, pengen warna oranye misal. Kita tinggal klik warna latar belakang, terus kita tinggal nyari nih mau warna apa gitu kan. Aku pengen warna ini nih gitu kan. Nih, atau kalau enggak kita bisa pilih juga di sini. Nih, warna dokumen. Bisa tuh kan. Nah, udah berubah-ubah gitu kan warnanya. Pengen warna yang coklat aja deh gitu. Kalau coklat.
nah segini misalnya. Nah, si warnanya itu bakal langsung tersimpan di dokumen warna, atau ini tuh ada history warna yang kita gunakan. Nah, terus abis itu, oh aku pengen pakai bentukan-bentukan nih, gitu kan. Pengen pakai bentukan-bentukan, kita carinya di elemen. Di elemen kita cari, pengen pakai apa ya, yang temanya tuh lucu-lucu gitu, misalnya. Temanya terakota ya, kita ambil tema yang mudah aja. Nah, pengen pakai shape gitu kan, bentukan-bentukan yang kayak garis-garis lengkung atau lingkaran tidak sempurna gitu. Nah, kita tinggal cari, dan kalau misalkan kita pengguna gratis dan aku cuma pengen bikin gambar kok, gak mau pakai animasi. Kadang kan si Canva ini ada ya, nih sejenis kayak gini, dia bisa gerak-gerak kayak gitu kan, gonta-ganti warna. Nah, aku nggak mau nih yang pakai yang kayak gini, cuma mau bikin gambar aja. Kita bisa klik di sini, ya ini tuh kayak pengaturan filter gitu, kita filter apa yang akan kita cari gitu. Nah, kita pilih statis yang tidak beranimasi gitu kan. Terus terapkan filter. Itu. Nah, di sini kita bakal mendapatkan yang gambar yang diam-diam gitu ya. Secara bukan animasi. Oke, kita klik, aku pengen pakai ini nih, misal kita atur, oh di sini. Nah, kita putar. Nah, ada logo putar, bukan logo putar ya, apa ya? Nih, untuk memutarnya ada panah 2 di bawah, di bagian bawah. Ini kita bisa atur ya. Kita putar, terus oh, aku pengen taruh di sini. Terus abis itu, wah di sini ada rekomendasi nih gitu. Nah, jadi si Canva ini pinternya, dia kalau misalkan kita udah pilih satu, dia akan merekomendasikan gambar atau icon-icon lain yang sifatnya itu sama gitu, mirip. Kayak contohnya misal ini. Lah, kok warnanya abu-abu gitu. Aku nggak mau warna abu-abu, aku pengennya warna oranye. Oh, tinggal diganti gitu. Digantinya tuh di sini. Bagian sini ada warna abu-abu kan. Nah, kita tinggal ganti, misal pengen warna orange. Wah, nih udah cantik kan warnanya gitu. Udah tinggal diatur, tinggal diputer, perbesar, perkecil gitu. Terus kita taruh di bawah. Kayak gini. Terus aku pengen pakai lagi, misal kayak gini nih, garis-garis, oh itu nggak cocok ya. Dan kalau tips dari saya sih gunakan jenis icon atau jenis elemen yang sejenis gitu. Maksudnya sejenis itu kayak gimana sih? Maksudnya itu kayak misal kalau dia flat warnanya, solid kayak gini, flat, cuman putih aja, nggak ada gradasi, nggak ada garis-garis. Nah, kita juga sesuaikan elemen lain yang sama seperti itu, gitu, yang flat, gitu kan? Sama-sama flat, tidak ada gradasi ataupun bling-bling sana-sini. Gitu. Misal kita pakai yang ini. Warnanya pengen diganti jadi warna orange, biar senada, gitu kan? Bisa kita simpen buat mengisi kekosongan gitu. Terus abis itu cari lagi yang sejenis misal ini, terus kita ganti warnanya misal putih. Oke, terus kita putar lagi, nah sampai kayak gini kan, sampai dia mengisi kekosongan lah gitu. Terus oh aku pengen ngisi sebelah sini pojok kanan atas sama kanan kiri bawah gitu, tinggal kita copy aja. Ya, caranya adalah kita klik, misal yang mau di copy itu yang mana, yang mau diduplikat, terus kita klik kanan dan ada salin. Di sini ada Ctrl plus C ya. Ini bisa kita praktikan di keyboard gitu. Tinggal Ctrl plus C gitu kan. Ctrl plus C. Terus habis itu pengen dipaste nih, pengen ditempel. Tinggal kita Ctrl plus V. Ya, atau misal mau dari sini juga boleh. Nah, di sini dia pasti merekomendasikan untuk menggunakan keyboard gitu. Nah, kayak Ctrl plus C untuk menyalin atau copy gitu kan, Ctrl plus V untuk paste atau Ctrl plus X untuk nge-cut gitu ya. Sama sih, ini sebenarnya sama keyboard yang biasa kita gunakan kayak gitu. Oke. Ctrl plus C, kemudian Ctrl plus V. Nah, dia udah bisa langsung duplikat kayak gini. Terus habis itu pengen dikecilin, terus dikasih di bagian sini. Terus yang ini sama juga Ctrl plus C dan Ctrl plus V. Taruh di bagian ujung sini. Oke.
nih aku pengennya misal di depan, nggak mau di belakang. Kita tinggal kita tinggal klik kanan di bagian gambarnya, dan di sini ada pindah ke satu lapisan di atas. Ini adalah pindah satu layer. Jadi bayangkan kalau si elemen-elemen ini merupakan sebuah lembaran buku gitu. Nah, di mana si lembaran yang putih ini, yang ini dia tuh ada di bawah. Kita tuh pengen mindahin dia ke lembaran atas gitu. Kalau yang pindah ke satu lapisan atas ini tuh hanya berpindah satu elemen, loncatnya satu elemen. Tapi kalau pengen paling depan, bawa dia ke depan. Jadi dia akan ada di posisi paling depan. Kayak gitu. Oke. Terus aku pengen mempromosikan Quran, misalnya Quran King Salman, produk King Salman. Oke, di sini aku perlu unggah foto produknya gitu kan, unggah media. Kemudian di sini pengen nih all product King Salman. Dia kita unggah dulu, kita klik dan bisa langsung digunakan. Sini, terus pengen pakai nama nih gitu kan, produk bestseller King Salman. Oke, kita kasih teks, tambahkan judul, kita edit bestseller, bestseller produk. Kita ganti jenis hurufnya. Saya pengen pakai yang Anton nih. Yang Anton kayaknya bagus. Kita pindahkan ke posisi bawah. Ini tinggal ditarik aja ya, untuk memindahkannya tinggal di drag. Terus habis itu pengen pakai nama King Salman. Oke, tinggal tambahkan subjudul, terus kita ganti King Salman. Nah, di sini kita pengen ganti lagi fontnya, pengen yang sans serif misalnya, pengen yang Slabo. Oke, nah dia udah ganti hurufnya. King Salman. Tinggal kita atur besar kecilnya. Oke. Dan jadilah sebuah postingan. Postingan produk bestseller King Salman. Kayak gini. Misal, ini si gambarnya dia terlalu gelap. Ini bisa kita edit ya, diedit gambar ini, dan kita bisa atur kecerahannya. Misal segimana nih? Oh segini, terus kontrasnya diatur. Nah, ini kayaknya udah pas nih, udah cocok gitu kan. Oke, dan jadilah sebuah postingan Instagram gitu kan. Kalau misal, aku pengen ganti warna nih, nggak mau warnanya oranye gitu, ternyata dilihat-lihat agak boring misalnya. Nah, kita tinggal klik gaya, terus kemudian kita klik warna apa sih yang mau kita ubah gitu kan. Nah, di sini kan Canva udah menyediakannya, jadi kita tinggal klik mau warna apa aja. Misal ini temanya biru peach gitu kan sama hitam, terus pengen temanya kuning, wah tinggal diganti, dan dia udah menyesuaikan dengan warna, paduan warna yang lainnya gitu kan. Kalau misal ternyata ini si fontnya agak-agak kaku ya gitu, pengen diganti, bisa tinggal ganti gitu kan, kayak gini warnanya. Atau kalau misal aku pengen ganti background sama ganti font tapi beda dari apa yang disediakan sama Canva di sini. Nah, bisa nih. Kita tinggal klik yang warna bagian sini ya, warna. Kita tinggal pilih misal pengen warna yang warna kuning tadi sama hijau gitu kan. Tapi nggak suka nih sama jenis hurufnya. Nah, kita tinggal klik yang font bagian atas ini. Terus pakai misal pengen Fredoka. Nah, dia udah otomatis ganti gitu kan, tanpa mengganti warna bagian belakangnya. Pengen Barlow Bold sama Barlow Medium, nah kayak gini. Atau pengen, nah ini nih. Nah, ini yang agak beda. Nah, kayak gini contohnya. Kalau misalkan aku pengen dianimasiin gitu kan, pengen gambarnya gerak-gerak, bisa tinggal klik animasikan di atas ini, di pojok, enggak pojok sih, di bagian kiri atas, terus bisa kita klik mau yang mana, aplikasinya gitu kan. Aplikasinya, animasinya, mohon maaf. Aku pilih yang aliran foto aja ini. Nah, gimana nih, ini udah jadi nih postingannya gitu kan.
gimana caranya kita mendapatkan file ini? Caranya yaitu dengan klik unduh di sini ya, di bagian pojok kanan atas, ini ada unduh, ada pengaturannya. Nah, kalau misalkan kita pakainya animasi, kita menggunakan animasi, dia udah langsung menyarankan video MP3 gitu kan. Dan ini bisa langsung kita unduh kayak gitu. Oke. Soal di sini kita unduh. Oke, langsung diunduh aja. Dia bakal loading dulu ya, dia bakal loading dulu di bagian pojok kanan bawah, loading dulu sebelum dia langsung mengunduh gitu kan ke komputer kita, kayak gitu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke, ini Teh Mirna. Ya. Nah, sambil kita nunggu loading untuk ekspor ininya ya, video tadi, ini ada yang nanya nih. Nah, kalau misalkan untuk menghapus background itu berarti hanya ada di fitur Pro atau di ini juga ada di fitur reguler? Oke. Nah, untuk yang fitur hapus background itu dia hanya ada di fitur yang Pro atau yang berbayar gitu kan. Jadi kalau yang di gratis ini biasanya harus di apa ya? Biasanya si Canva itu bakal langsung merekomendasikan nih Canva Pro dulu nih gitu kan, baru bisa hapus background kayak gitu. Contohnya misal kita mau pakai foto nih ya. Foto ini misal nih ya. Foto ini pengen dihapus nih backgroundnya, pengen ada orangnya aja gitu kan. Ups. Iya. Nih, pengen ininya aja nih orangnya aja gitu kan. Kita tinggal edit gambar dan nah, di sini ada penghapus latar belakang. Nah, kalau yang Pro, penghapus latar belakang ini tuh udah bisa langsung loading, tapi kalau yang reguler harus kayak gini dulu gitu kan. Disuguhkan dulu dengan coba gratis selama 30 hari, tapi nanti kita harus tetap membayar kayak gitu. Intinya kita harus registrasi dulu ke Canva Pro untuk mendapatkan fitur hapus latar belakang ini kayak gitu. Oke. Iya. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih Teh. Kalau misalkan ngedit untuk nama di cover Al-Quran bisa nggak kayak untuk sampel gitu? Nah ini saya bantu jawab ya. Jadi kenapa sih kita nggak ngasih gitu untuk format mockup ya, kita kasih istilahnya itu mockup Quran itu ke reseller gitu. Nah sebetulnya bisa-bisa aja. Nah tetapi karena memang untuk kustomisasi desain Al-Quran itu kan beda ya kayak desain untuk promosi gitu. Nah, karena Al-Quran itu kan nanti kaitannya dengan produksi. Nah, maka untuk ketertiban dan juga untuk mengsentralkan data gitu ya. Nah, makanya untuk saat ini kalaupun misalkan untuk sampel tulisan itu hanya baru bisa kita berikan akses kepada admin support saja gitu. Karena memang ada beberapa ketentuan yang memang tidak bisa nih setiap tulisan atau setiap desain yang kita bikin itu bisa untuk diproduksi. Nah, maka untuk menjaga itu, nah jadi tidak semua akses bisa kita berikan. Nah, karena dulu pernah ada pengalaman, nih sedikit saya informasikan juga. Jadi dulu waktu itu sempat ada salah seorang reseller yang kita kasih tuh file mock-up-nya Quran yang tidak ada tulisannya. Lalu kemudian dia berkreasi. Nah, kemudian setelah berkreasi fotonya sampelnya dikirimkan kepada konsumen. Akhirnya konsumennya ACC. Nah, selanjutnya konfirmasi ke saya, Kak, saya pengen bikin desain Al-Quran yang seperti ini. Oh, kalau misalkan seperti itu nggak bisa, Kak. Karena waktu itu tulisannya itu fontnya beda. Kemudian posisinya juga beda, warnanya juga beda. Nah, dan pesannya itu hanya satu gitu kan. Nah, kecuali kalau misalkan pesannya banyak, lebih dari 12 ini kita bisa bantu untuk custom ya. Tapi kalau misalkan memang bikinnya satuan itu memang belum bisa untuk kita kasih fasilitas seperti itu. Nah, akhirnya semenjak kejadian itu terjadi, kita tidak memberikan akses untuk template cover Al-Quran itu disebar secara luas gitu. Jadi nggak bisa. Nah, ini mungkin pertanyaan lagi untuk Teh Mirna. Ini pakai format apa ya? Kalau misalkan seandainya saya bikin desain, tapi pas waktu diposting kadang-kadang suka pecah. Tipsnya kira-kira gimana ya, Teh Mirna? Apakah itu karena ukurannya yang salah atau gimana?
Oke. Nah, kalau pengen nggak pecah gitu ya, sebenarnya itu dari resolusi. Ya, kuncinya itu ada di resolusi gitu kan. Kalau misalkan resolusinya fotonya bagus, biasanya kita ngeposting kembali itu juga bagus gitu. Tapi di sini biasanya banyak yang posting itu karena posting gambar yang sebelumnya tuh dari WhatsApp kayak gitu. Nah, sebagai informasi aja, kalau misalkan kita posting video, posting foto ataupun video yang sebelumnya tuh masuk ke WhatsApp dulu gitu kan, dan bentuk format itu bukan format dokumen, itu resolusinya tuh bakal menurun. Nah, jadi ketika kita posting lagi di Instagram, itu pasti bakal jadi pecah gitu kan si gambarnya. Nah, kalau di Canva ini, misalnya ini udah aku buat gambar kembali, jadi bukan animasi, kita bisa unduh. Nah, kita unduhnya JPEG dan ukuran di sini kan ada ukuran X ya. Nah, tapi di sini biasanya kalau Canva itu kalau misalkan kita udah langsung pilih JPEG itu resolusinya bakal standar gitu. Intinya bakal dikasih resolusi yang aman. Selama itu tidak atau bukan foto yang di oper terus ke WhatsApp, ataupun oper terus ke Telegram yang dikompres gitu kan. Intinya si foto itu mengalami penurunan resolusi kayak gitu. Jadi langsung pilih JPG atau JPEG ya, dan langsung unduh. Nah, kalau misalkan udah diunduh, nah si foto unduhan ini jangan kita masukin ke WhatsApp dulu, jangan kita kirim dulu ke WhatsApp, baru habis itu kita posting gitu kan. Nah, itu bakal mengurangi resolusi dari foto itu sendiri. Nah, makanya kalau misalkan mau langsung gitu kan, kita unduh, dan ini kan udah ada nih ya hasil unduhannya di sini. Kita langsung posting aja ke Instagram atau kita pindahin dulu dengan menggunakan flash disk, kita pindahin dulu ke handphone gitu kan. Atau kita bisa pindahin dulu ke Telegram tanpa mengkompres image gitu kan. Nah, baru habis itu kita bisa posting kembali di Instagram kayak gitu. Jadi untuk menghindari pengurangan resolusi si gambar tersebut kayak gitu. Jadi langsung dari gambar dari sumbernya gitu kan, langsung dari sumbernya Canva langsung diupload ke Instagram. Nah, itu bisa menghindari perpecahan gambar gitu kan. Kayak gitu. Oke, lagi nih Teh Mirna, kan memang tadi poin penting yang kita pengen jadikan goal dari pelatihan sore hari ini adalah bagaimana kita menciptakan sebuah pembeda dari desain-desain yang sudah saat ini kita publikasikan gitu. Nah, diantaranya adalah untuk kita menaikkan branding untuk toko sendiri gitu. Nah, kalau misalkan nih dari postingan, contohnya dari postingan yang sudah dibuat oleh King Salman, atau ada konten nih yang sudah dibuat dari King Salman, terus kita pengen nambahin nama Instagram kita, nama toko online kita di Facebook, di YouTube atau yang lainnya, itu gimana caranya Teh? Misal nih untuk gambar yang ini, untuk gambar tadi yang sudah dibuat, pengen ditambahin identitas toko kita. Nah, caranya gimana Teh? Caranya itu yang pertama kita bisa kan pertama kita download dulu tuh si gambar dari Telegramnya ya. Misal kita kan King Salman tuh selalu dari Telegram gitu kan. Nah, kita download dulu gambar dari Telegramnya. Setelah itu kita unggah media dulu. Mana nih foto yang tadi yang udah misal kita bakal Nah, misal feed ini nih. Nah, ada foto ini. Kita bikin laman kosong dulu ya. Oke. Nah, foto ini tuh aku pengen ada namanya nih, pengen ada nama Barokah Shop gitu kan. Nah, pertama kita unggah dulu si fotonya, terus kita atur dulu si ukurannya, sesuaikan dengan sesuaikan dengan laman editingnya. Nah, terus kita tinggal tambahkan teks. Nah, kita tinggal tambahkan teks, terus tambahkan subjudul aja di sini. Misal pengen Instagram, IG gitu ya. Ini warnanya kurang kelihatan. Nah, di sini. Misal IG-nya @barokah shop. Kayak gini. Ini kalau misal ada yang ke bawah kayak gini nih, tinggal ditarik si bagian pinggirnya ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kita perkecil misalnya nih ukurannya, atau jenis fontnya aku pengen
Lazort nih yang ini. Nah, oke udah berubah. Taruh aja nih di bawah sini, misalnya IG-nya Barokah Shop, terus YouTube-nya. Misal YouTube-nya Barokah Shop YT, gitu kan. Nah, YouTube-nya, oke, YouTube Barokah Shop TV, misalnya Barokah Shop TV. Gitu. Atau misal kita pengen pakai Facebook-nya lagi nih, FB, Barokah Shop, kayak gini. Nah, ini bisa kita sesuaikan, kita atur-atur aja ukurannya, mau segimana. Nah, kita perkecil. Kayaknya agak susah kalau diperkecil kayak gitu. Kita atur aja ukurannya di sini. Pengen fontnya misal 19. Nah, ini ukurannya udah lebih kecil. Kita tinggal sesuaikan ini. Ini diubah juga, ini 19. Oke, dan yang ini juga 19. Terus, kayak gini. Nah, udah. Nah, kayak gini. Jadi pengen ditambahkan alamat IG, YouTube, atau misal mau TikTok gitu. Nah, itu bisa menggunakan teks kayak gini. Kayak gitu. Itu sebagai tambahan nama workshop kita gitu kan. Kayak gitu. Oke, siap. Makasih banyak Teh Mirna. Nah, terus ini ada yang nanya juga nih, kalau untuk edit gambar untuk marketplace Shopee ataupun yang lainnya itu gimana ya caranya? Nah, sekedar informasi teman-teman, kalau misalkan untuk marketplace itu ada ketentuan bahwa kita dilarang untuk mencantumkan logo ataupun identitas yang tujuannya keluar marketplace. Contoh misalkan kita mau pakai gambar buat foto katalog di marketplace, terus ada logo Facebook, logo Instagram, logo YouTube di gambarnya, itu nggak boleh. Jadi nanti ada robot dari marketplace tersebut nanti yang akan mengidentifikasi ya, akan mengecek si foto kita, dan nanti pasti nanti ada peringatan. Jadi harus diganti gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang di marketplace itu baiknya kalau pakai tulisan aja itu nggak masalah. Kalau tulisan aja itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan pakai logo, baiknya pakai logo dari marketplace-nya itu sendiri gitu. Nah, misalkan teman-teman pakai Shopee. Nah, dari foto yang tadi sudah dibuat tinggal tambahin aja, download dari internet, dari Google bisa logo Shopee yang PNG misalkan. Nah, setelah itu diupload dan dimasukkan. Nah, jadi kalau untuk marketplace rekomendasi kami boleh pakai nama identitas toko yang lain tapi tanpa logo. Nah, itu saran saya. Kemudian, nah tapi kadang-kadang pinternya marketplace tuh kadang-kadang juga meskipun hanya misalkan nomor telepon. Nah, kadang-kadang itu juga terdeteksi kadang-kadang gitu. Nah, website juga kadang-kadang terdeteksi. Jadi kalau misalkan mau aman, biar teman-teman nggak usah edit-edit lagi. Kalau untuk marketplace baiknya ya pakai logo marketplace-nya aja, plus dikasih nama tokonya toko apa. Nah, itu jadi watermark buat originalitas bahwa foto itu adalah milik teman-teman. Karena ada juga misalkan nih orang nganggap wah foto ini bagus nih buat toko saya, pakai akhirnya dicomot, dicuri gitu kan tanpa izin. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pakai watermark, nah insya Allah itu aman. Nah, itulah kalau misalkan percuma juga kayak misal teman-teman bikin desain tujuannya adalah supaya jadi pembeda. Udah capek-capek bikin desain, akhirnya ada yang nyomot, ada yang copy paste gitu tanpa izin, nggak di watermark. Wah udah, tadinya pengen jadi pembeda nggak jadi beda karena ada yang nyamain, karena ada yang nyomot foto kita. Nah, makanya gimana caranya supaya nggak dicomot, kasih watermark. Nah, itu saran dari saya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk gambar yang gerak-gerak animasi itu ya, maksudnya itu adanya di Canva reguler atau Canva Pro. Untuk reguler juga bisa. Nah, tapi memang untuk perbedaannya beberapa fitur yang ada di Canva Pro, kalau misalkan Canva-nya itu masih reguler, mungkin kalau di Canva Pro itu lebih lengkap, animasinya macam-macam, terus template-nya juga macam-macam, elemennya juga macam-macam. Nah, kalau yang reguler ini masih terbatas. Nah, berikut ini nanti akan juga dijelaskan sama Teh Mirna.
gimana sih caranya untuk kita daftarin akun Canva kita biar jadi pro gitu. Apakah harganya mahal, terus pembayarannya sistemnya kayak gimana. Nah, tapi sebelum itu ini pertanyaan unik juga tentang, oh ya, kalau misalkan membuat beberapa foto atau video dalam satu lembar saat download video atau foto tidak muncul pada lembar tersebut, itu kenapa ya Teh? Nah, mungkin ini terjadi karena kita belum menceklis animasinya, mungkin ya. Nah, mungkin kalau dari Teh Mirna yang sudah berpengalaman bisa menjawab nih Teh Mirna, kalau misalkan kita udah tadi bikin desain animasi tapi kok pas waktu diekspor itu nggak muncul animasinya, ini kenapa ya? Oke. Nah, biasanya kalau misalkan animasinya nggak muncul itu karena unduhannya itu belum selesai kayak gitu. Jadi belum lengkap. Kalau misalkan tadi kita lihat kalau kita animasikan ini ya, misal kita mau animasikan, misal pakai yang ini aja. Nah, unduh. Nah, terus langsung, nah semua halaman ini harus dicentang ya. Semua halaman ini harus dicentang. Jadi jangan sampai ada satu yang kelewat gitu. Kalau berlembar-lembar kan gitu. Ini harus diperhatikan dulu, dicentang dulu semua, kalau udah baru unduh. Nah, ketika proses pengunduhan seperti ini harus kita benar-benar tunggu sampai dia selesai gitu. Jangan sampai ketika dia masih berjalan, tapi misal si unduhan tuh udah sampai gitu kan ke komputer kita. Nah, itu jangan dulu kita close, jangan dulu kita buka. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh jangan dulu kita buka sampai dia benar-benar selesai. Kalau udah selesai baru kita buka. Nah, itu biasanya terjadi karena dia belum mengkonvert secara utuh si animasinya, kayak gitu. Jadi harus kita tunggu dulu, sabar dulu, gitu kan, sampai unduhannya selesai. Dan habis itu dia bakal langsung unduh otomatis, kayak gitu. Oke. Siap. Nah, setelah ini kita masuk ke sesi Canva Pro ya teman-teman ya. Nah, sebelum nanti kita bahas gimana sih caranya daftarin kalau misalkan kita pengen jadiin si Canva itu jadi pro gitu. Nah, kita coba cek dulu contoh fitur-fitur apa aja sih yang ada di Canva Pro. Nah, biar nanti jadi komparasi gitu ya Teh Mirna ya, perbedaan antara yang masih reguler sama yang udah pro, kelebihannya apa. Terus nanti mungkin Teh Mirna bisa ngasih tips ke kita gimana caranya supaya kita daftarin menjadi Canva Pro dengan cara yang mudah dan terpercaya. Gitu ya. Silakan Teh. Oke. Nah, jadi di sini ini share screen baru, ini udah masuk ke Canva yang Pro gitu ya. Nah, ada apa aja sih di Canva Pro ini? Nah, di Canva Pro ini dia bisa kita lihat dia lebih banyak ya fitur-fiturnya. Terus dia ada semua desain Anda, desain terakhir, bahkan ada semua folder. Nah, seperti yang tadi kita lihat kalau di yang reguler, nah ini semua folder ada, tapi misal kita mau bikin folder, buat folder, di sini ada buat folder baru. Nah, tapi si folder ini tidak bisa lebih dari 2. Jadi foldernya tuh cuma 2 aja gitu, nggak bisa lebih gitu kan. Kita misal pengen bikin folder testimoni sama folder testimoni, logo sama folder Al-Quran misal. Nah, itu nggak bisa. Kita cuma bisa buat 2 folder aja. Contohnya kayak gini, ini folder testimoni. Oke. Terus buat folder. Fungsinya folder ini apa sih? Seperti yang tadi udah disinggung adalah untuk mengelompokkan gambar-gambar kayak gitu. Oke. Ini testimoni ya. Oke, misalnya ada 2 testimoni, bakal kita unggah di sini. Terus akhirnya kita mau buat folder baru, Mushaf Al-Quran. Contohnya buat folder. Terus kita isi dengan klik unggah di sini. Oke. Nah, dia mengunggah. Kemudian, kalau kita mau buat folder baru lagi udah gak bisa. Nah, itu yang pertama ya. Perbedaan antara Canva Pro sama yang reguler. Ini udah gak bisa buat folder lagi. Beda dengan kita menggunakan Canva yang Pro gitu. Nah, foldernya tuh di sini bisa banyak nih kan. Nah, banyak banget lah. Gitu. Bisa lebih dari 2 folder kayak gitu. Dan
juga ini kita bakal lihat dulu apa sih fitur-fitur yang nggak ada gitu kan di Canva reguler, yaitu hapus latar belakang ya, kayak gitu. So kita ambil contoh foto. Tadi kita ambil, nah foto balon ini ya, kita pengen ngambil orangnya aja nih gitu kan. Pengen ambil orangnya, terus kita mau hapus latar belakangnya, tinggal edit gambar, hapus latar belakang. Nah, dia bakal loading dulu kayak gini, terus abis itu latar belakangnya menghilang, kayak gitu. Ini agak lama ya. Oke. Nah, selain itu ada fitur yang nah, kayak gini. Kalau misalkan ada bagian yang, oh ternyata Miss ini kan muka harusnya ada nih, gitu kan. Nah, di sini ada hapus ataupun pulihkan. Nah, kalau pulihkan itu kita bisa mengembalikan kembali gambarnya, gitu kan. Oh, ini harusnya ada mukanya nih, gitu. Kalau hapus, misal, oh celananya mau dihapus nih, ikutan dihapus gitu kan. Tinggal kita atur puasnya, gitu kan. Terus kita, ini mau nyampe bajunya aja nih, gitu kan. Sampai bajunya aja, kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu contoh dari yang pro yang hapus latar belakang. Kayak gitu. Terus habis itu selesai dan jadilah seperti ini. Jadi nggak ada latar belakangnya. Kayak gitu. Ini untuk pembuat, dan nanti biasanya unduhnya itu, nah di sini kan kita pakai PNG ya. Kalau misalkan yang latar belakangnya kosong, itu biasanya pakainya PNG gitu kan. PNG terus latar belakang transparan. Beda dengan ketika kita menggunakan Canva yang ini. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kita bikin desain di sini. Nah, pengen latar belakang transparan tuh nggak bisa gitu kan. Ini dulu. Unduh. Diunduh, misal pengen PNG nih, nah dia nggak bisa, latar belakangnya ini dia nggak bisa diklik, kayak gitu. Beda dengan yang pro, kalau yang pro dia bisa diklik gitu kan, memadatkan file bisa gitu kan, ukuran pun dia bisa diatur. Aku pengen resolusinya yang terbaik gitu kan, ini bisa diperbesar, ataupun pengen ya yang kecil-kecil aja gitu, diperkecil kayak gitu. Tapi beda dengan Canva yang reguler gitu, dia nggak bisa gitu, dihilangkan. Nah kayak gini. Contohnya kayak gini ya. Oke, kayak gitu. Terus ada juga smart mockup nih. Smart mockup. Misal aku pengen edit testimoni nih. Pengen edit testimoni di lembar baru. Nah. Oke, diunggah dulu ya. Oke, saya pakai testimoni. Aku pengen pakai gimana sih caranya si gambar itu kayak ada di dalam handphone gitu kan, kayak ada dalam handphone. Tinggal kita klik edit gambar, terus kemudian dia di sini ada smart mockup. Lihat semua. Nah, pengen pilih yang handphone dan jadilah dia seperti ada di dalam handphone. Nih kayak gini. Atau misal pengen yang kosongan kayak gini. Pilih handphonenya dengan latar belakang yang kosong gitu kan. Nah, ini bisa kayak gini. Nah, tapi sayangnya di yang Canva reguler ini dia tidak bisa download dengan latar belakang yang transparan gitu. Jadi kalaupun di-download ya udah sama background yang belakangnya yang putih ini kayak gitu. Beda dengan Canva yang pro. Kalau yang pro misal aku pengen unggah testimoni. Oke. Ini testimoni ini. Nah, testimoni ini aku pengen pakai yang smart mockup gitu kan, smart mockup yang handphone. Ini udah ada, aku pengen pakai yang ini, misal. Nah, ini bisa kita unduh dengan latar belakang yang transparan. Dicentang dulu latar belakang transparannya, terus kemudian unduh. Nah, dia bakal loading kayak gini di bagian kanan bawah. Dia loading, terus ketika dia udah berhasil kita unduh nih kayak gini, dia bisa jadi latar belakangnya itu transparan. Nah, kayak gini. Jadi ini udah gak ada lagi nih yang putih-putih di belakangnya gitu. Ini udah pure, dia bentuknya handphone.
kayak gitu. Itu sih yang salah satu yang benar-benar dibutuhkan dari Canva Pro ini gitu. Terus juga ada bagian-bagian elemen yang seharusnya seharusnya kalau di Canva reguler tuh kita nggak bisa menggunakan, tapi di sini kita bisa menggunakan kayak gitu. Kayak contohnya animasi nih, yang Pro ini yang ada gambar mahkotanya bisa kita gunakan gitu, dan bisa kita unduh juga kayak gini, seperti itu. Perbedaan yang Canva yang reguler sama yang Pro kayak gitu sih. Oke, sip. Nah sekarang nih yang paling ditunggu-tunggu sama Sobat King Salman, gimana teh caranya untuk kita ngedaftarin Canva kita menjadi Canva yang Pro dengan cara yang cepat, mudah, dan terpercaya. Yang lebih penting murah. Silakan. Yang paling penting murah ya. Oke, nah jadi sebenarnya kalau Canva itu, kalau misalkan kita bisa beli, kita sebenarnya bisa beli di akun Canva-nya langsung, ya. Kayak misal sering dapat tawaran coba gratis 30 hari atau daftar langsung ke yang Pro gitu kan, kayak gitu. Itu sebenarnya bisa kita daftar langsung di akun Canva-nya itu. Contohnya, nah ini kayak gini. Misal coba gratis 30 hari, nah ini adalah biayanya gitu kan. Per bulannya itu 95.000. Tapi kan kalau dipikir-pikir sayang ya gitu. Kalau sebulan kita harus bayar ya 100.000 kurang 5.000 gitu kan. Nah, maka dari itu sebenarnya ada cara yang lain yang pasti kita bisa lebih murah lah gitu mendapatkannya, yaitu dengan mencari di Shopee seperti itu. Nah, coba kita cari dulu di Shopee kayak gini ya. Di marketplace itu tuh udah banyak banget yang jualan Canva Pro gitu. Canva Pro ataupun misal mau kayak contohnya ada yang jualan Netflix. Yang jualan Netflix tapi dia nggak beli langsung dari Netflix-nya gitu. Tapi dia beli ke orang. Nah, biasanya itu pakai yang kayak gini juga gitu kan, pakai marketplace juga. Kita cari Canva Pro. Oke. Nah, di sini udah banyak banget. Nah, mulai dari harganya ada yang 13.000, ada yang 25.000, ada yang 6.000, bahkan ada yang 74.000 gitu kan. Ini biasanya ada yang lifetime 1 tahun, ada juga yang per bulan gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini ada yang bertanya, kenapa sih kok yang 1 bulan ada yang 25.000, ada yang 4.000 gitu kan? Itu tuh apa bedanya gitu. Nah, biasanya perbedaan itu adalah dari pelayanan. Dari pelayanan, ya seperti yang kita tahu lah, ada harga, ada kualitas gitu kan. Ada harga berarti insya Allah lah pelayanannya bagus. Beda dengan yang misalnya harganya itu cuman di bawah rata-rata gitu, kok ini bisa murah banget gitu. Nah itu biasanya pelayanannya itu bisa jadi kurang. Karena ketika kita mendaftar Canva dengan menggunakan marketplace seperti ini yang sudah kita pilih, nanti kita akan diminta email kita gitu kan. Dan kemudian nanti akan disetting oleh si pemilik penjualnya ini gitu kan, nanti akun kita akan disetting, kemudian jadilah Canva Pro kayak gitu. Nah biasanya Canva Pro itu kan per bulan ya. Nah per bulan kalau misalkan kita beli yang harganya murah, kadang-kadang seminggu itu bisa ada yang bermasalah gitu. Ada aja gitu kan yang bermasalah, entah itu tiba-tiba kita log out, ada yang kita tiba-tiba kok ini nggak pro lagi gitu, padahal baru seminggu gitu. Nah ada yang seperti itu, dan itu kan kadang kita untuk apa ya, untuk komunikasinya lagi kan harus ke Shopee lagi gitu kan, ngechat lagi gitu kayak gitu, dan kita harus setting lagi kayak gitu. Beda dengan kalau misal yang mahal ya insya Allah kayak pelayanannya kalau misal langsung 1 bulan ya udah 1 bulan gitu. Itu dengan menggunakan harga standar kayak gitu sih biasanya. Oke, siap Teh Mirna, atur nuhun pisan. Nah, jadi sedikit saya menambahkan, kenapa sih kita nggak langsung beli dari Canva-nya langsung? Sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman untuk membeli lisensi Canva Pro dari Canva-nya langsung. Tetapi biasanya untuk sistem pembayarannya itu menggunakan kartu kredit, kalau enggak pakai PayPal. Kadang-kadang pakai itu. Nah, terus kenapa sih sampai ada penjual lisensi di Shopee gitu. Jadi intinya sebetulnya sih mereka kan udah beli, sebetulnya mereka juga beli lisensi dari Canva langsung, tetapi mereka ada hak untuk share lisensi gitu. Misal nih mereka bikin
akun dan mereka daftarkan, terus mereka punya hak untuk nambahin tim. Nah, salah satunya itu teman-teman itu didaftarkan, ketika teman-teman beli lisensi ke mereka, mereka didaftarkan ke anggota tim yang dimasukkan ke dalam lisensi mereka gitu. Jadi analoginya seperti itu. Nah, iya namanya juga crack kan, iya benar sih Pak, bajakan gitu. Tapi ya nggak masalah ya kalau misalkan teman-teman, tergantung kalau misalkan teman-teman lebih suka dengan yang beli dari Canva-nya langsung silahkan, ataupun misalkan mau beli dari yang hak akses lisensi dari yang penjual itu silahkan juga. Nah tapi biasanya kaitannya dengan layanan. Nah, silakan nanti teman-teman menjadi smart buyer ya, menjadi smart buyer. Belum tentu yang paling mahal itu paling bagus dan belum tentu yang paling murah itu paling jelek. Nah, tapi kadang-kadang biasanya harga mempengaruhi sih gitu. Jadi silakan be smart buyer untuk mencoba nanti lisensi Canva Premium. Kalau biasanya yang Teh Mirna pernah share juga itu yang di harga berapa Teh? Kalau untuk yang kemarin-kemarin, Teh Mirna pengalamannya. Yang kemarin-kemarin itu harganya standar sekitar ada yang kemarin itu yang 15.000 atau yang 25.000 kayak gitu. Oke. Itu standar. 1 bulan udah lancar lah insya Allah. Oke. Itu kalau pengalaman kita di rate harga 15 sampai 25.000 per bulan ya. Nah gitu. Jadi silakan teman-teman kalau mau mencoba mangga dan nikmati keistimewaan dari fitur Canva Pro. Wah, kita jadi ngendorse Canva ya. Oke, nggak apa-apa. Share nama tokonya. Wah, itu nanti Japri aja ya. Ya, oke. Mungkin itu dulu ya. Teh Mirna, kita closing statement dulu, mangga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari materi Canva Mastery ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan oh ya, di sini ada sebuah tips. Mana ya? Oh, hilang. Oke. Apa ya? Ada sebuah tips untuk ini sebentar ya. Tips tentang apa nih Teh Mirna? Ya. Oh ya, tips tentang tips mudah untuk di Canva gitu ya. Sebentar. Nanti untuk yang mau share nama tokonya Japri aja ya. Terus ada yang dari Pak Fahrul, saya baru tahu nih ada di Shopee yang jual Canva Pro. Sama Pak, saya juga. Ya, silakan Teh. Oke. Nah, di sini ada tips mudah untuk mendesain dengan Canva gitu ya. Sebenarnya ada 3. Yang pertama itu sesuaikan desain yang akan dibuat. Misal kalau misalkan kita mau mendesain sosial media gitu kan untuk Instagram, kita seperti biasa klik langsung yang ada di bar yang sudah disediakan. Jadi kalau misalnya udah ada bar yang disediakan dan si Canva itu sudah memberikan kemudahan, kenapa kita harus memilih yang susah gitu kan? Intinya gunakan aja yang ada gitu kan. Terus yang kedua, maksimalkan template dan fitur. Kalau misalkan kita emang belum bisa mendesain satu persatu gitu kan, kita nyari elemen, nyari apa gitu, kita belum bisa misalkan, nah kita bisa memaksimalkan template yang tadi udah disinggung ya, kayak misal template Ramadan, kita tinggal cari, kita tinggal ganti teksnya, kita juga tinggal ganti logonya gitu. Dan yang terakhir adalah foldering file. Nah, foldering file ini penting untuk mengumpulkan file dalam satu folder agar kita tuh enggak berantakan gitu. Si Canva-nya tuh enggak berantakan, enggak, ini tadi aku cari gambar Quran di mana ya gitu, enggak ada. Nah, kalau misalkan kita udah mengumpulkan filenya dalam satu folder, itu kita bakal lebih mudah untuk mencari file yang akan digunakan dalam mendesain kayak gitu. Seperti itu aja tips mudah desain dengan Canva-nya. Oke, sekian. Oke.